Jadi dalam rangka konferensi PGRI pada tahun ini, tahun 2026 ini, kami sebagai orang tua dari PGRI ya, orang yang pernah dikecimpung di pendidikan, yang pertama mengucapkan selamat ya, atas terselenggaranya konferensi tahun ini. Kemudian yang kedua, seperti apa yang kebetulan kami tadi mendengarkan pidato atau sambutan dari ketua kabupaten dan juga provinsi. Beliau memiliki visi dan misi ya untuk mengembalikan marwah PGRI. Jadi marwah PGRI dan marwah guru ya. Jadi kepengen untuk meningkatkan di samping profesional, tetapi juga kepengen meningkatkan kesejahteraannya ya. Jadi marwah guru ini kepengen untuk dikembalikan ya. Sekali lagi pengen mengembalikan profesinya sebagai guru yang profesional, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya ya, gitu. dalam kondisi yang sekarang ini gitu ya. Nah, makanya karena banyak yang terjadi di lapangan, guru menjerit gajinya ada yang 200, 300, bahkan 150, Pak. Betul. Itu ya ini nampaknya kalau saya mengikuti sambutan dari semangat dari ketua pengurus ya, baik provinsi maupun kabupaten yang disampaikan provinsi oleh Pak Muti sendiri dan juga di kabupaten oleh Pak Slamet, ini kami kok ada harapan lah ya ke depan, itu pemikiran untuk peningkatan kesejahteraan guru itu menjadi prioritas. Oke, matur suwun Bapak. Di acara konferensi kerja kedua PGRI Kabupaten Pemalang, ini menjadi penting untuk kita sampaikan bahwa PGRI setiap tahun harus membuat pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas tentang apa yang sudah dilakukan, termasuk sebut saja penggunaan anggarannya. Lalu yang kedua, kita menyiapkan program untuk tahun yang akan datang. Nah, saya menjadi penting untuk menyampaikan bahwa strategisnya untuk menyusun program, karena apa? Betapa pentingnya sekarang permasalahan pendidikan termasuk di Kabupaten Pemalang. Masalah begitu banyak, tuntutan bangsa ini agar generasi unggul bisa dicapai dan kita sadari melalui pendidikan, maka kita sebagai organisasi profesi, di samping keseharian sebagai guru, tapi sebagai organisasi kita punya tanggung jawab untuk memastikan pendidikan di Pemalang lebih maju, lebih baik dengan segala keterbatasan. Saya mesti sampaikan keterbatasan karena jujur saja keterbatasan ini pertama di permasalahan sumber daya gurunya yang masih statusnya banyak. Ada yang ASN, PNS, ada yang P3K, P3K paruh waktu, bahkan sekarang ada honorer atau apapun namanya di sekolah. Semua menjalankan tugas fungsinya sebagai guru. Yang kedua, sekolah swasta membantu negara. Undang-undang menjamin mereka mendapat tunjangan profesi 1 kali gaji. Sekarang juga problemnya karena keterbatasan nampaknya anggaran, inflasinya nggak jalan-jalan. Ini juga masalah. Apalagi bagi kekurangan guru itu tadi, dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang memastikan di akhir tahun ini tidak boleh lagi ada guru honorer. Ini menjadi masalah. Kebetulan saya anggota DPD juga telah menghimpun data itu di Jawa Tengah begitu besar masih kekurangan guru, sekalipun paruh waktu masih ada. Yang ketiga, status yang masih bermacam-macam telah menimbulkan juga rasa ketidakadilan. Betapa guru P3K saja dirasakan tidak ada kepastian, apalagi yang paruh waktu sudah tidak ada kepastian kontraknya. Menjawab guru tidak hanya mutunya Pak Maladina, tapi menjaga mendidik mereka karakter yang baik di tengah-tengah anak-anak sudah cukup banyak terpengaruh oleh media yang begitu besar. Dan yang tidak kalah penting, orang tua sekarang itu mau anaknya pintar, mau anaknya berkarakter, tapi anak-anaknya dididik karakter kadang-kadang mereka terlalu sensi. Sedikit-sedikit nggak terima, sedikit-sedikit nggak percaya, memang mau ngajar sendiri.
Padahal orang tua kan ya biasa memberi punishment kepada anak itu kan memang tugas, termasuk bagi guru. Tapi kadang-kadang kelewat sedikit sudah mereka bermasalah. Tapi saya bersyukur PGRI Pemalang sudah semua ini berusaha, walaupun masih ada hal-hal yang harus dikerjasama dengan kepala dinas agar semuanya menjadi baik. Saya kira ini saya harap nanti bisa menjadi fokus dengan kita memiliki APKS, memiliki SLCC, memiliki yang baru adalah forum penal guru literasi. Saya harap gurunya semakin meningkat bermutu sehingga kualitas pendidikan di Pemalang lebih baik. Saya kira itu. Pak, untuk kesejahteraan guru sekolah Pak. Iya, ini justru yang kita sedang khawatir, bukan lagi kesejahteraan ini, tetapi diancam akan diberhentikan. Maka saya selaku ketua PGRI, silakan pemerintah mau menghentikan atau apapun, tapi pastikan bahwa gurunya cukup. Kalau mereka masih dihentikan ternyata kurang, pastikan angkat sekarang. Jangan nunggu besok. Kalau diberhentikan Desember, lalu mengangkatnya baru Januari, ya terjadi kekosongan. Itu yang nggak boleh. Kelas harus ada guru. Maka saya di beberapa media juga mengatakan nggak boleh digabah seperti ini. Silakan umumkan begitu. Tetapi sudah disampaikan juga bahwa kami akan rekrut. Sekarang rekrut melalui mana? P3K katanya sudah tidak, berarti melalui PNS. Kan gitu toh. Benar mampu. Negara mau mengangkat semuanya dengan PNS. Ini permasalahannya. Wong P3K aja masih diberi paruh waktu. Kan gitu. Jadi masalahnya, maka kami sedang terus berupaya berjuang agar jangan sampai, jadi kuncinya bukan sekedar membela guru, bukan, tetapi memastikan anak didik kita berada di kelas diajar ada guru. Itu. Nah ini Pak Kepala Dinas sudah, saya mesti. Pak Kepala Saya Dinas. izin ya Pak Dinas. Oh, ini karena saya tangan tadi dulu. Oh jangan sudah. Terus ada ya. Izin Ya, Bapak. jadi gini sih, kita kan pemerintah yang paling bawah ya, kabupaten. Jadi kita memastikan pendidikan yang berkualitas itu dengan guru yang berkualitas, guru yang cukup, fasilitas yang cukup. Pak, tambahan Pak, untuk mutasi kemarin Pak, untuk para KS-KS itu ternyata masih ada beberapa sekolahan yang masih kosong untuk kepala sekolah Pak. Itu kalau tanggapannya yang seperti apa kemarin Pak? kan 216 mengisi definitif. Mungkin Senin besok apa Selasa? Senin ini itu yang PLT akan kita masuki sehingga sejumlah kepala sekolah sudah ada definitif dan PLT-nya sambil menunggu rekrutmen kepala sekolah yang ini sedang kita proses, sehingga seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Bupati dalam tempo yang agak singkat, mudah-mudahan semua kepala sudah definitif sehingga pelayanan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Pak, untuk mutasi kemarin Pak, berdasarkan prestasi atau berdasarkan apa Pak? Ya, itu kan ada yang mutasi, ada yang promosi ya. Kalau yang prestasi, kalau yang promosi itu biasanya ini yang sudah lama, berarti kan dari grade yang bawah ke atas, ya kan? Terus kalau yang promosi nanti yang di sekolah yang masih kosong PLT, ini sekaligus saya sampaikan kepada pers, PLT kebijakan makronya adalah kita ambilkan dari kepala sekolah definitif yang AKK, gitu ya. Sehingga nanti ini menghadapi pelayanan atau sistem penerimaan peserta didik baru, harapan kami bisa terakomodir dengan sebaik-baiknya. Pak, untuk guru-guru honorer yang gajinya di bawah 500.000, dijelaskan oleh Pak Mati. itu nanti akan diperjuangkan untuk P3K Kaparwangko atau gimana Pak? DPD itu kan regulasi pusat. Kita mengikuti regulasi, makanya tadi tak sampaikan ke ketua DPD yang sekaligus ketua PGRI agar regulasinya sebelum Desember sudah jelas. Jadi jangan menghentikan guru sementara kekurangan guru. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Iya. Kayak Oke.